Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana netizen sepertinya resah dengan kelakuan Anies Baswedan ketika open house di Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Di mana Anies ini seperti main presiden-presidenan gitu. Menerima aspirasi masyarakat, menerima pengaduan masyarakat. Ya emang Anies ini siapa sekarang, teman-teman? Dia kan bukan orang pemerintahan sekarang, bukan pejabat publik gitu. Kok menerima aspirasi masyarakat? Apalagi ya posisi dia sekarang oposisi. Gimana dia mau menyelesaikan laporan masyarakat ya kan? Nah, selain itu ada video di mana ini merupakan pengakuan yang sangat mengejutkan dari seorang wartawan senior yang pernah bertemu dengan Pak Jokowi terkait dengan sosok kepemimpinan Ganjar dan juga Anies. Yang kata Pak Jokowi ya, ketika dua orang ini dipasangkan, siapa yang bisa kerja gitu? Mungkin kalian bisa mengartikan sendirilah ucapan Pak Jokowi ya kan? Karena dua tokoh ini adalah tokoh panggung, tokoh apa ya? Tokoh politik yang suka bermain panggung gitu, suka tampil depan panggung. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Warga berdatangan dan membawa proposal, bahkan curhat kepada Anies Baswedan saat open house Lebaran. Waduh, memangnya Anies Baswedan itu sekarang jadi apa? Jadi pejabat apa? Kok sampai-sampai masyarakat datang membawa proposal? Memangnya bisa Anies Baswedan menyetujui ataupun melaksanakan proposal-proposal yang dibawa oleh masyarakat? Katanya warga juga curhat, banyak masalah terus menyalahkan pemerintah. Wah, kan terus aneh. Curhat ke Anies. Padahal masalah-masalah itu yang membuat adalah ya mereka sendiri. Tapi ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah, ngadunya ke siapa? Ke Anies Baswedan. Anies. Lucu bukan? Pada suatu saat ketika sebelum Bang Surya mencalonkan Anies Baswedan, saya kan membawa surat undangan nikahan anak saya, ketemu berdua dengan Pak Jokowi. Ketemu, saya bilang, Mas Presiden bisa hadir dong nikahan anak saya. Oh iya Pak Don, nanti taruh di sini. Terus ngomong-ngomong sebentar itu terus ngomong soal politik. Gimana ya? Dia bicara tentang Anies, bicara tentang Ganjar. Ini tahun berapa kira-kira ini? Ya sebelum Pilpres. Sebelum pencalonan lah. Jadi tahun lalu lah ya? Iya. Saya bilang, kenapa Mas Presiden tidak memasang saja Ganjar sama Anies? Kata dia, siapa yang kerja? Siapa yang kerja ya kan? Siapa yang kerja? Jadi dalam bahasa itu mungkin dua-duanya nggak bisa kerja gitu. Tokoh panggung lah. Iya. Kita harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah Waktu satu. itu ya udah. Iya. Kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya bilang, masa lalu saya itu ada di Orde Baru dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto sebagai monster lah ketika itu ya. Kebebasan pers. Saya merasa trauma dan saya bilang, Mas Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don. Jangan. Itu teman saya, teman baik saya. Teman baik Jadi saya itu ya. ada pengakuan Pak Jokowi tentang teman baik. Wow, teman baik saya. Itu kata Pak Jokowi kepada Don ini ya kan, seorang pemret salah satu media di Indonesia, teman-teman. Dan pengakuan Pak Jokowi luar biasa juga ya. Kalau Anies dan Ganjar dipasangkan, siapa yang bisa kerja gitu? Kedua orang ini tokoh panggung, orang yang suka tampil depan kamera, teman-teman. Orang yang suka memoles citra, orang yang suka membuat orang tersipu, terpukau dengan omon-omonnya ya kan. Itulah karakter-karakter dua orang ini, teman-teman. Makanya ya kalau ketika berpidato debat kemarin ya Pak Prabowo kalah sama mereka, teman-teman, karena mereka tokoh panggung. Nah, tadi juga abang yang pertama tadi ya, Anies main presiden-presidenan ya kan. Emang kalau orang curhat ke Anies, emang Anies bisa menyelesaikan masalahnya? Emang Anies yang pemangku kebijakan? Kan bukan. Sekarang Anies ini non-job, teman-teman. Bukan siapa-siapa. Jadi jangan curhat ke Anies, curhat ke kepala daerah, curhat ke Pak Camat, Pak RT, ke Wapres gitu ya kan. Atau ke presiden curhatnya. Harus curhat di tempat yang benar. Jangan ke orang yang tidak punya otoritas sekarang. Ya bisa apa ya kan?
Capek nanti Ternyata kalian. video Pak Prabowo lagi sholat ini aja dihujat sama warga Twitter. Serius nanya, jadi presiden nggak ada tes kesehatan fisik? Lah, yang gue heran kok dulu bisa lolos pas tes kesehatan. Lah. Maksudnya apa gitu? Apa karena Pak Prabowo ketika sujud terus berdiri itu bertumpuk ke pundaknya Mayor Teddy sehingga orang-orang berkomentar seperti ini? Wah, ini kelewatan juga netizen-netizen nih. Come on bro, gue Islam tapi gue emang bukan ahli agama. Setahu gue ya, kita aja tuh nggak disarankan buat komentarin ibadah orang lain. Ini lo malah ngejudge ibadah orang, amang ngehina kondisi fisik orang yang lagi ibadah. Pak Prabowo itu kan umurnya udah 70-an ya. Kakek lo yang umur 70-an aja belum tentu punya kondisi fisik yang kayak Pak Prabowo yang masih semangat buat sholat sambil berdiri. Gak cuma itu doang, kemarin Pak Prabowo kan open house di istana, itu juga kena fitnah media sama warga Twitter. Dibilangnya open house di istana kemarin itu mencekam dan mengerikan. Perkara cuman ada video ibu-ibu marah-marah karena dia nggak sabaran pas lagi antri. Guys, antri panjang di istana pas open house kemarin itu karena antusias warga tuh tinggi banget mau ketemu presiden. Dan open house kemarin itu juga pertama kalinya dalam sejarah rakyat itu bisa masuk ke halaman tengah istana. Orang-orang bisa tur di istana, bahkan sampai disamperin sama presiden, plus semuanya dapat bingkisan pula. Dan kalian di Twitter masih sempet-sempetnya menggoreng itu semua menjadi sebuah hinaan, cacian, makian, sampai fitnah. Jadi sekarang kita semua tahu kalian itu sebenarnya udah bukan mengkritik pemerintah lagi, tapi emang udah benci secara personal atau dalam kelompok tertentu. Jadi stop normalisasi yang namanya menghina, mencaci maki, sampai fitnah. Bahkan itu dilarang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Ya ini bukan lagi kritik teman-teman, tapi ya menghina presiden loh. Masa kondisi fisik presiden dihina begitu? Apa jadinya ya? Apa jadinya kalau orang-orang ini hidup di zaman Presiden Gus Dur? Yang dari segi fisik, ya kita bisa lihat lah Presiden Gus Dur seperti apa dulu teman-teman. Ya kalau gen mereka ini yang hidup dulu, waduh, udahlah teman-teman, nggak tahu lagi kita seperti apa mereka menghina dan mencaci maki Pak Gus Dur. Apa pesan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo di hari yang fitri ini kepada putranya yang sekarang menjadi wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka? Ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo kepada putranya ini, bahwa ia harus punya apa yang orang Jawa sebut sebagai penghayatan dari panggilan sebagai pemimpin. Dan karena itu ia harus memiliki filosofi Jawa, yaitu banter tan belancangi dan dhuwur tan nungkuli. Apa arti dari dua filosofi Jawa itu? Yang pertama, banter tan belancangi artinya kita memang cepat, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang berlari cepat dari orang-orang yang berada di belakang kita. Wah, kita tidak menjadi orang yang berposisikan sebagai pemimpin, tetapi meninggalkan kaum yang kita pimpin itu berada jauh di belakang. Oleh karena kita menjadi pemimpin yang egois, menjadi pemimpin yang individualis. Itu diingatkan oleh Jokowi kepada putranya, Wapres Gibran. Yang kedua, dhuwur tan nungkuli. Artinya, memang seorang pemimpin seperti presiden dan wakil presiden itu punya status tinggi, bahkan tertinggi di negara kita. Karena itu, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang harus sudah selesai dengan dirinya. Sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka mereka menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dan melayani ya orang-orang yang mereka pimpin, yaitu dalam banget ya, dipimpin oleh para pemimpin-pemimpinnya. Karena itu, ketika posisi jabatan, kedudukan, pangkat yang mereka sandang memang tinggi dari rakyat, tetapi mereka tidak menjadi orang yang merasa berada di atas rakyat. Karena itu, menggunakan arogansi kekuasaan untuk memimpin rakyat yang dipimpin. Dalam konteks ini, teman-teman, kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengingatkan siapapun, termasuk
putranya yang kini menjadi wakil presiden, Mas Gibran Rakabuming Raka, agar sebagai pemimpin ia bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menggunakan kekuasaan itu untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, dan menjadi mitra yang bisa menolong sang Presiden Prabowo untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi yang disebut sebagai asta cita dari Presiden Prabowo untuk Indonesia yang semakin baik. Melihat Mas Didit yang juga sowan ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden-presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng anak-anak muda. Saya kira itu hal yang patut diapresiasi. Ada kemungkinan juga Mas Didit akan mengundang para bapak-bapaknya presiden. Boleh banget. Dan saya kira boleh banget ya kan. Ini adalah tokoh yang bisa diterima semua pihak. Sore Mas Didit. Luar biasa ya. Ini representasi Pak Prabowo teman-teman, yang suka merangkul. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gambar yang Anda lihat di samping saya ini adalah selfie Mas Didit dengan Ibu Puan Maharani beserta anaknya teman-teman ya, ketika sowan ke rumah Ibu Megawati. Dan memang Mas Didit ini sangat menjunjung tinggi persatuan juga ya, seperti dengan Bapak Prabowo yang juga sangat merangkul lawan maupun kawan gitu. Dan sangat luar biasa sepertinya Mas Didit seorang tokoh baru dalam politik Indonesia yang sekarang disorot oleh media. Nah, kita kembali ke video awal tadi ketika Anies Baswedan sepertinya main presiden-presidenan. Pertanyaannya kemudian adalah ketika orang bawa proposal curhat ke Anies, hasilnya apa gitu? Saya jadi teringat apa kata Adian ya kan, yang pernah mengatakan bahwa kalau orang curhat ke Anies dapatnya ya kata-kata gitu. bukan solusi teman-teman. Kadang Adian ini bener juga ya kalau ngomong soal Anies ya. Tapi kalau ngomong soal yang lain, aduh, ntar dulu deh teman-teman. Dan bagaimana tadi pengakuan dari Don, salah satu pemret media di Indonesia, mengatakan bahwa ya pengakuan Pak Jokowi terkait dengan Pak Anies dan juga Pak Ganjar, yang siapa yang bisa kerja di antara keduanya teman-teman. Bisa kita lihat lah Jawa Tengah setelah dipimpin Ganjar 2 periode hasilnya seperti apa. Ya entahlah teman-teman, coba kalian yang warga Jawa Tengah yang merasakan kepemimpinan Ganjar selama 10 tahun, apa dampak yang signifikan lah atau hasil kerja Ganjar selama 10 tahun itu apa teman-teman? Coba komen di bawah. Ataupun hasil kerja Anies Baswedan di Jakarta selama beberapa tahun, kurang dari 5 tahun mungkin ya. Hasilnya apa gitu teman-teman? Coba komen di bawah juga, biar kita melihat dari sisi masyarakat yang dipimpin oleh kedua tokoh ini gitu ya kan, biar berimbang gitu teman-teman, biar nggak berat sebelah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian selalu sehat, semoga yang arus balik, yang balik ke rumahnya, ke kota, senantiasa sehat, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.